Lupa teman-teman Banser yang sempat hadir dan kepada seluruh sahabat-sahabat SK se-Sumatera Selatan yang sempat hadir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang insya Allah penuh barokah, kita masih diperkumpulkan dalam suatu majelis, dalam acara ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat teriring salam ya Allah selalu tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai Muqassimul Awqat akan membacakan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Susunan acara sahur bareng SK Ampera Sumatera Selatan sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Pembacaan maulid menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, Mau'idatul Hasanah, dan diakhiri dengan penutup. Berharap acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi mustaqim. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan maulid kepada yang bertugas kami haturkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila mu'alifil hadhil maulid wa lakati ya nabi. Nafa'allahu biha bi'ulumin fid-darin lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, asmal baraya jahan wa amsa', Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad. رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوصى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو
الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك جمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفل النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هدي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأنهى إله النشوانا أين المحبون الذين عليهم بد النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به اندعشوا وأنهى مرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارجف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وانظر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور ضاع عبده من به في ذكره أنظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله وامض به فرحانا فليفرحوا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعر الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستقف من غفلة أنت وكن يقضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي آنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إليه صانا طهر الله ما اختار
بشرا وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وانضمه رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن ما شاءه قد كان حملا به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعدى الإله وكان بالوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهب بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أسس بذلك شانا وارفع أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدلانا فأولاك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوانا وبها أهض اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطور من في بدنها فاستبشر وذل المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدل خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلة المشفع هذا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصادا صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
الشفاع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واهدنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وفينا كنا البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أعيسنا بحياة حاضرية Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Agus Ali Wafa selaku Ketua SK Sumatera Selatan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul dalam rangka Kopdar SK Sumsel atau sahur bareng SK Ampera Sumatera Selatan. Kedua kalinya sholatan dan salaman mutalazimah ini, daimah ini selalu kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya utusan, satu-satunya Rasul yang nanti yang mampu memberikan syafaatul ummah yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh Desa Sriwangi, yang kami muliakan pengasuh pondok pesantren Subulus Salam Syarif Hidayatullah,
Kiai Haji Afiful Ikhwan, yang saya hormati Gus Ribhan selaku penasehat SK Sumsel, beliau adalah senior kita. Yang saya hormati Ketua SK Wilayah Sumatera, yaitu Kang Lasim. Nama lengkapnya sih tentu Kang Lasim. Gak hafal ini Kang Lasim nggak tentu. Yang saya hormati dan yang saya sayangi rekan-rekan rencang-rencang sopir kiai, penderek kiai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya dalam acara sahur bareng atau Kopdar SK Sumatera Selatan, yang alhamdulillah Kopdar ini sudah diagendakan di setiap tahun di bulan Ramadan, yang dulunya berawal dari di Tugu Jaya di Darussafaat, terus kemudian setelah itu di Andur Tebing Suluh, dan yang ketiga ini di PP Subul Salam Sarif Hidayatullah, yang insya Allah nanti yang keempat entah di mana, yang penting Gus jangan jauh-jauh Gus. Pokoknya lek jenengan ACC ojo jauh-jauh Gus. Pokoknya lek boten oku nggih, oki paling rada adem nggih. Kota Palembang pun boten itu. Nggih to, setuju? Alhamdulillah juga ini rencang-rencang Musirawas tumut hadir. Baru pertama ini. Dan semoga selanjutnya nanti bisa rencang yang lain bisa ikut juga untuk yang tahun depannya. Dan di sini saya sebagai ketua, yai niki kulo ketua riyin niko pilihan untuk dipaksa dadi nggih kulo manut-manut mawon. Dadi gara-gara Gus Ribhan iki dadi ingat niki kula. Tapi alhamdulillah walaupun boten enten program nggih, ketika Kopdar kita tetap hadir kula insyaallah. Lek boten enten halangan. Juga niki yai salam saking rencang-rencang sing tasik tugas, tasik ngeteraken para yai dereng saged hadir. Terus selanjutnya di sini saya tidak akan mengomongkan program nih, karena program itu susah untuk dijalankan ternyata. Dulu programnya akan ini itu, ternyata realisasinya saya tidak ada. Kadang saya ini sebagai ketua, saya kok tidak ada programnya, harus ini itu. Alah ya wis lah bari kula, sementing jarak itu seriban wo programnya yang nyupiri kiai gitu. Pokoknya nyuwun direk kiai. Terus selanjutnya insya Allah niki kula nggak ada pemikiran wow niku terkait stiker yang ada di depan niki mbok menawa disetujui mengke. Jadi ketika enten acara pengajian napa mawon kan mesti yai niku parkire kan khusus nih. Jadi niku terkadang ketika ajeng mlebet niku dadak dibuka dhisik iki kiai kan boten nganu napa boten sekeco, boten saya toh. Iki kiai sing tak gowo. Kan boten sekeco. Jadi insyaallah greneng teng ati kula niku pikir pripun nek seandene mengke teng ajeng niku disukani SKS ngoten. Ngertos SKS? SKS niku supir Kiai Sumsel, tapi kira-kira mungkin mbok menawa disetujui nggih musyawarah para sedulur, para rencang-rencang mungkin pripun saya ini kersane napa? Jadi ketika mungkin enten bangser, Mas bangser mungkin lek enten stiker teng ajeng niku enten SKS berarti niku kiai. Jadi mboten usah ditangkleti kiai kok kudu. Ngoten niku kan mboten sekeco to. Iki kiai kok kudu kan ngoten kan mboten sekeco nggih to. Lah kadang iki rada kiai nah niku sing rada disusahkan ngoten. Niku damel mawon, damel tanda mawon ngoten. Kersane ketika enten acara niku langsung bahasanya oh kae muslim kiai enten SKS bahasane kan ngoten. Lek stiker niki niku mboten ketinggalan bahasane ngoten. Sing ngertos namung tiyang wingking, sing tiyang ngajengi mboten ngertos. Niku namun unek-unek kula. Untuk yang selanjutnya niki kula usul kali Gus Ribhan, Gus aku pengen ganti. Lah nyapa kok dadak diganti Gus niki?
yo mbok menawone sing rencang-rencang itu nih pengen ngrasane dadi ketua kan kersane ngertos carane pripun kan ngoten. Nggih kersane mungkin pripun Gus Ridhan setuju napa mboten lek kula niku digantos napa mboten ngoten. Kan masalahnya pun dagungan gitu. Nggih. Nah, waktu ini kok mboten enten periode ini mboten enten ya. Dadi kula niku bingung waduh kapan nih masa adine. Jadi SK-ne langsung selamanya lho, selamanya pripun iki. Kan ngoten. Nggih mbok menawone disetujui mungkin kirangan gitu loh manut mawon. Karena beliau ini termasuk senior kan ngoten. Alhamdulillah juga niki yang hadir pada malam ini lebih banyak daripada tahun-tahun sing ini kan gitu. Muga-muga untuk tahun depannya tambah kata, nggih tambah pokoknya tambah sedulurannya sange rencang-rencang pokoknya nggih tepuk tular. Terus selanjutnya niki kula niki nggak ada ide. Lek saged tahun ngaji niku putrane ini niku diajak. Kersane napa kersane sambung kalih bahasane nggih yai sing diketempati terus kemudian saling bersilaturahim antara putra kiai karena napa lambat laun iki putra-putra yai niku kata sing mboten kenal kula mawon kalih putrane yai almarhum Yai Yuris niki lagi kenal di tasih ajeng budal niki wau padahal nyambake pun dangu teng griya nggih niki makanya alhamdulillah dadi pendapat kula mungkin jenengan Gus monggo tumut kopdar kersane kenal nganu nggih enten Gus sing nganu putrane Yai sing dadi supir walaupun to jenengan ibaratnya mboten dadi supir monggo tumut kan mengke saged ngobrol-ngobrol saged kathah rencange saged kenal bahasane kan ngoten. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit saran dari saya. Pokoknya jangan waleh-waleh derek kiai, jangan waleh-waleh. Pokoknya takdim, pokoknya ngetut nih yai. Nggih, sanggup nggih? Nggih. Alhamdulillah mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah sekaligus doa kepada panjenenganipun Al-Mukarram Prawu Kyai Haji Afiful Ikhwan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati para Gus, para senior, supir kiai dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Mengawali pertemuan kita ini, marilah tidak henti-hentinya dan senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia Allah. Kita bersyukur dipertemukan dalam kesempatan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam Allah semoga selalu terlimpahkan ke hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang telah mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Para rencang pendekar bentengnya para kiai yang saya hormati, saya bersyukur sekali hari ini diberi amanah teman-teman kemarin izin pada wonten pertemuan SK. Saya nggak nyangka kalau seperti ini. Kalau pikir kita mau ketemu terus kumpul buka puasa bersama terus pokoknya lapor bahasannya ya terjadi. Niku bahasannya mawon sahur pakai yaitu di setelah itu kumpul-kumpul kopi bubar.
Kemenamen tapi gitu. Jadi kalau yang persiapan nih, ya mohon maaf nih ya, mewakili keluarga besar perusahaan tersebut Salam Syarifiyatullah nih, persiapan kita ya sangat sederhana ya memang. Saya pikir pertemuannya ya sederhana. Ternyata ujungnya ya sederhana tapi luar biasa. Bahwa yang saking putih, bisa awas gitu. Wah itu ujung Sumatera Selatan bagian mana itu ya? Kelas itu. Subhanallah, ya, luar biasa ya bisa hadir. Belum bayangin itu musim awas ini rasanya kayak bu. Ya. Saya belum nyukur diri waktu itu ya, dihapusi kali senior kita waktu itu dihapusi. Musim awas ini putih Allah paling sekitar 3-4 jam lah, paling dilakukan saja. Inilah kau diri. Ternyata 8 jam lebih. Masya Allah ya. Ya alhamdulillah ya, yang musyawarah mudah-mudahan melangkai apa yang jauh ya dari musyawarah dibalas oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi. Kita yang dekat juga demikian ya, di Ramadan maupun mawon sing kita lakoni kan berlipat insya Allah. Dan ini nilai silaturahminya itu yang nggak bisa kita ukur barangkali ya, tidak terukur insya Allah. Sekali lagi ya, terima kasih dan sekaligus mohon maaf mewakili keluarga besar Yayasan Subul Salam Lombok Timur atau khususnya Pondok Pesantren Subul Salam Syarifiyatullah. Selanjutnya ungkapan gembira saya itu diantaranya. Saya hari ini ketemu dengan tadi saya katakan bentengnya para kiai. Jenengan adalah orang-orang yang punya kesempatan luar biasa mengabdi dengan kiai yang menyangkut apa ya, berarti disebut hidup matinya kok kebangetan gitu ya. Tapi ini menyangkut keselamatan orang nomor satu di sebuah lembaga yang namanya pesantren. Yang orang menyebut katanya pesantren itu adalah sebuah kerajaan kecil. Kalian kok merasa dengar pondok, jadi pondok itu kan sebuah kerajaan kecil yang rajanya adalah kiai. Ini kalau mau kiai nih putih itu nih, sewu, sih ini sebarangan mono. Ya, jadi sebuah komunitas tertinggi di pesantren itu adalah kiai dan jenengan pengawalnya. Saya kira sama yang di atas itu lagi ya. Soalnya kalau sudah di jalan ya beliau di tangan jenengan semua. Ya, ini banyak kejadian kan ya. Fakta menunjukkan seperti itu. Diakui atau tidak seperti itu. Jenengan membawa orang nomor satu dalam lingkup dunia pesantren yang kita tahu bahwa pesantren adalah tempat untuk kita ta'lim, tempat kita hikmah. Alhamdulillah. Dan saya iri sekali jenengan mengabdi ke seorang kiai yang jenengan menjadi orang nomor satu membawa keselamatan kiai itu. Sementara saya ngabdi dulu di pondok yang dari akan kiai, tapi waktu itu kan belum ada SK. Ya, waktu saya di pondok almarhum lah namanya Imam Yahya Rus. Saya sering dari beliau, tapi bagian saya bawa sendal, bawa ini itu aja. Yang nyupir beliau sendiri. Ya, jadi saya lebih terhormat. Masya Allah kebangetan ya. Waktu itu kebangetan banget. Kalau saya nggak bisa nyupir, bocah Sumatera loh. Sepeda Highline orang gendong gitu ya. Mondok kiriman rutin gitu ya. Tiap dipanggil kiai, wah. 17 Agustus Sampurna Raya itu. Pokoknya kalau diajak tindak sudah itu berarti rezeki bin Haizulai Nasib yang luar biasa. Lah santri makan orang pakai rutin gitu kan. Diajak kiai lah sudah. Kapanpun ya berangkat. Terus diarahkan. Nah yang nyupir beliau sendiri. Makanya banyak cerita lucu ketika saya bersama beliau ya, diarahkan beliau itu. Beliau ngajak biasanya nggak satu, saya dengan teman lagi. Dan sering ketika hujan dipayungi itu pintu sebelah kiri. Yang keluar saya. Ya iya, namanya yang nyopir. Karena memang saya nggak bisa nyopir. Nggak bisa nyopir terus disuruh belajar saya juga nggak mau. Takut bener. Takut saya apa? Ya ini bannya aja nggak terbeli. Kalau ada apa-apa harus bagaimana bertanggung jawab. Waktu saya begitu waktu itu ya. Dan Buya rata-rata apa ya? Ya belum ada lah organisasinya sekarang waktu itu yang nyopir ganti-ganti. Gitu. Malah banyak menggunakan supir desa gitu. Santri jarang. Termasuk almarhumah Rombaya Imam waktu itu sering aja itu bukan santri yang biasa. Nah makanya jenengan termasuk orang yang luar biasa beruntung. Bahkan waktu itu ini cerita sedikit artinya ya mau itu aku banget cuma itu ya buatan saatnya ya.
Tapi saya cerita saja. Saya ketika di pondok, flashback sedikit, di Lirboyo itu tahun 87 ya. Saya 87 masuk, datang di Lirboyo. Waktu itu, ini kaitannya karena sekarang katanya dengan mobil ya. Waktu itu masih Kijang, super ya. Yang super itu masih populer sekali. Saya ingat betul keluarga besar Lirboyo waktu itu kendaraannya Kijang sama Panther, awal-awalnya Panther, termasuk ya Imam. Nah, saya di Lirboyo 1 tahun yang di Pondok Induk, kemudian lahir Pondok Mahrusia sekarang. Waktu itu namanya masih Raya Putra. Nah, waktu itu mobil beliau masih Colte yang dipakai untuk Pak Camat zaman dulu, yang lampunya masih bulat ya. Apa negara nih? Kalau apa itu ya? Jengkol ya, itu ya, matanya masih bulat itu, ya itu Colte. Dan kemanapun saya dari akhir ya memang yang masih mobil itu. Kemudian tahun 88 ya, saya di Pondok Mahrusia, awal Mahrusia berdiri. Kemudian dalam perjalanan berikutnya mulai ada santri di Pondok Mahrusia. Nah, baru ada santri yang supir. Nah, yang santri sebagai supir perdana almarhum ya Imam waktu itu adalah Cecep Fahru Razi, putra cucunya Pondok Pesantren Al-Masturia. Sekarang jadi Kakanwil Kemenak Jakarta Pusat. Itu sopirnya Pak Yai itu ya, sopir Pak Yai perdana. Itu Mas Cecep ya, Cecep Fahru Razi, saya ingat dari Fakultas Syariah waktu itu. Nah, sekarang menjadi Kakanwil Jakarta Pusat. Saya katakan tadi jenengan beruntung, kenapa? Saya yang mengabdi waktu itu merasa sampai hari ini bahwa saya kalau mendarekkan kiai itu saya membebani, bukan justru meringankan. Punya nyopir loh, ya terus. Sementara saya cuma bawa sendal, ya, sama ya nata akomodasi yang lain lah ya. Tapi nggak sepenting jenengan. Kalau jenengan sopir ya. Tapi saya merasa bahwa berkah direkan beliau itu. Sampai ada cerita lucu begini. Tadi saya katakan ya, di Sumatera ini waktu itu belum ada satupun kiai yang punya mobil. Motor saja masih 2G waktu itu. 2G keplek gitu ya. Masih 2G. Saya sama waktu itu motornya masih 2G merah zaman itu. Nah, saya di pondok. Nah, ketika saya sudah mulai dari agen kiai, suatu saat ban ini kempes di jalan. Nah, pas kempes, seumur-umur kan belum pernah buka ban. Tapi mungkin beliau khusnudon bahwa saya berdua itu bisa ngatasi gitu ya. Ternyata apa? Nyari kuncinya aja gak ketemu. Subhanallah, saking apa ya, katroknya gitu ya. Nyari kuncinya saya 2 orang dengan Mas Faruk, mungkin ada yang ingat waktu dulu ya, Mas Faruk masih adil, masih mengabdi Kediri. Itu sama-sama culun ya. Satu lagi dengan Kang Mas Tuki almarhum di mana namanya Cirebon. Itulah 3 orang yang itu dari daerah. Sampai capek itu nyari gak ketemu kuncinya yang mana. Terus karena Yai istirahat, setelah itu dilihat, Ustaz dari pakai kuncinya. Oh ya, baru dikasih tahu. Setelah lepas bannya, nurunkan ban serep itu gak bisa. Kuang telu ya podo nih, bilang. Tapi waktu itu ya terus sambil guyon ya, sambil ini dia santri ya, walaupun stres tetap sambil guyon gitu kan. Sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bukan sekedar buka punya kiai, tapi kita bisa buka punya kita sendiri. Waktu itu begitu, sambil guyon aja seperti itu 3 orang. Walaupun sambil guyon ya tetap ngomong lawan pentiliran tuh ya, hayal gitu kan. Tapi hayalannya sama 3 orang itu. Tapi alhamdulillah ya, sekian tahun berjalan, saya kebetulan 3 orang itu yang sering dari aku, tambah 1 lagi Pak Maftuhin yang sekarang rektor IAIN UIN sekarang ya, Tulungagung. Ya itu 4 orang ya, gantian, biasanya yang berangkat 2 terus gitu. Kadang 3, kalau 4-nya belum pernah ya, tapi biasanya 2 atau 3 itu melihat situasi itu. Tapi dari 4 orang yang saya bareng itu, saya, kemudian Pak Faruk, satunya Kang Mas Duki itu, dan satunya Pak Maftuhin. Alhamdulillah ya, saya merasa bahwa di Lirboyo itu saya mengabdi tidak banyak yang bisa dapat Pak. Ilmu mungkin sedikit sekali. Tapi saya merasa bahwa apa yang
saya nikmati hari ini adalah berkah dari semua itu. Dan tanpa terasa barangkali waktu melepas ban, yang keliru nyari ini yang nggak ketemu, barangkali itu ya, sehingga hari ini terus ganti-ganti bannya Muhiro itu sih nggak terhitung ya, lepas punya sendiri. Sampai Pak Tuh ini juga begitu. Ya Allah, saya itu kalau berhayal beli ban aja nggak nyampe. Saya mimpi itu belum pernah berani mimpi punya motor baru. Pak Tuh ini sempat cerita begitu. Jadi kalau Pak Tuh itu saya telepon ngobrol nostalgia itu biasanya nangisnya di situ. Apa kan sama sekali aku bersiji. Aku ingin menghayal tuh motornya rawan nih. Sama. Saya sih juga nggak berani. Ya karena orang tua waktu itu motornya Tuji loh. Tuji merah, tua bisa ya. Saya anak pertama, adik saya banyak gitu kan. 5 orang di belakang menunggu kan. Jadi saya di pondok harus berpikir, suwi-suwi pondok, adikmu akhirnya muri gitu kan. Terus pondok juga jangan terlalu ini karena di belakang banyak. Ternyata bener, saya terlalu lama di pondok, adik saya nyusul lagi, jadi pernah 3 orang di pondok semua. Dengan kondisi masyarakat Sriwangi yang waktu itu belum seperti sekarang. Panen baru sekali, bayangkan. Panen padi baru sekali. Karet belum ada waktu itu, belum terpikir. Ya memang kelihatannya murah. Teh ya, teh segelas masih 20 rupiah kok ya. Nasi sayur 75 rupiah. Kelihatannya murah, tapi yang kirimannya nomor 10.000 gitu. Terus makan, kos makan itu sebulan 8.000 yang kelas 2 yang biasa. Yang istimewa 10.000 sebulan ya. Kelihatannya seperti itu. Tapi yang kirimannya 10.000, jadi sisa jajannya cuma berapa itu? Kira-kira seperti itu. Tapi itu saja nggak berani kita berhayal ya lebih. Makanya termasuk Pak Tukin itu di Lirboyo nggak tamat diniahnya. Saya juga begitu, walaupun pernah menjadi kepala madrasah. Jadi di Manusia pertama kali dibentuk madrasah diniyah. Nah kebetulan saya diberi tugas sebagai kepala madrasah. Tapi sebagai kepala madrasah sekaligus sekolah. Jadi kepala madrasah karena memang masih ini pondoknya masih awal. Jabatannya kepala madrasah. Tapi pas pelajaran alfiah ya masuk bareng dengan muridnya gitu. Masih lucu waktu itu ya, apa boleh buat kondisinya begitu. Nah berkah inilah yang saya rasakan bahwa hari ini ternyata alhamdulillah ya benar-benar di luar di luar yang saya lakukan, bahkan apa yang ada hari ini itu tidak pernah terbersit ketika saya di pondok. Tidak berani, bukan tidak menghayal ya, tapi tidak berani berpikir terlalu jauh seperti itu. Jadi tugasnya cuma begitu setelah tindakan pulang sampai pondok nyuci ya. Sudah paling tinggi itu, paling terhormat itu nyuci mobil itu. Karena nyupir nggak bisa, kalau nyupir kan terhormat ya, kalau nyuci kan. Pokoknya tugasnya cuma itu. Nah, pengabdian inilah yang barangkali hari ini benar-benar kita rasakan ya. Saya rasakan terutama. Dan tempat sharing saya diantaranya adalah kebetulan waktu itu di kepengurusan pondok itu saya 4 orang itu. Saya ulangi lagi dia, saya kemudian Pak Maftuhi, Pak Faruk dan Kang Mas Duki. Kang Mas Duki ini kebetulan sudah dulu kita ini di Cirebon. Kebetulan punya santri. Nah, yang Pak Faruk ini kebetulan saya akan mengabdi. Nah ini ya kadang-kadang hati-hati kan. Jadi kalau mau hayal yang tinggi ya. Jadi waktu itu ngobrolan 4 orang ini nggak sengaja guyon, tapi guyon ya karena itu tadi nunggu beliau acara, kita di luar guyon karena acaranya malam sampai ngantuk-ngantuk. Akhirnya kan sampai keluarnya itu kebetulan mobilnya pas ada masalah waktu itu, tapi selesai. Setelah itu lereng lah gitu ya. Sampai kopi kan. Kebetulan si Pak Tukin ini, Pak Tukin ini bilang, aku orang pengen balik ke Kediri. Ya orang pengen jadi guru. Padahal jurusannya tarbiyah sama dengan saya waktu itu. Terus gue ya kok nggak pengen jadi guru. Mau sok payah-payah dari kiai kur jadi guru, aku pengen jadi baik guru gitu ya, baik guru. Ya sudah, saya pikir itu lewat aja. Si Pak Faruk itu juga gitu, saya nggak pengen pulang ke Kediri. Loh, pengabdian sampean kan terbuka, luas mas. Orang tuanya Rocky Surya kan waktu Pekalongan gitu ya.
Bapaknya Mas Faru itu orang Suria. Jadi kalau mau mengabdi di NU itu terbuka peluang. Enggak, aku sekolah dari kayak ibu, orang sebalik itu kan. Nah, obrolan yang lain sama. Kebetulan begitu kami selesai di tahun yang sama itu sudah akhir kita pengabdian itu. Pak Tuh ini ternyata ditawari oleh Pak Yai. Yang dipanggil dua, saya dengan Pak Tuh. Gelem orang melok S2 atas nama dosen Tribakti. Saya nggak mau. Saya termasuk yang nggak mau. Kita Yai kalau tidak cekap, kalau tak ngabdi itu lagi. Ya wes, Tuhin BNG kalau siap berangkat. Bener, Tuhin berangkat. Nah, dari kejadian-kejadian itu ternyata Pak Tuhin bener, nggak sempat ngajar sekolah MTS atau Aliyah. Ternyata begitu pulang langsung jadi dosen. Bener, mbae guru ternyata. Mbae guru. Padahal kemarin teman-teman yang 12 orang seangkatan itu ditunjuk oleh Yai untuk ngabdi. Tuh ini juga nggak mau. Padahal dia tamatan terbaik waktu itu. Suruh ngajar nggak mau. Nggak tahu karena apa ya. Tapi ya, nggak laku. Ya kok, boh. Cuman gitu aja. Nggak ada ditanya alasannya apa nggak ngerti. Cuman boh. Tapi itu baik. Jadi beberapa saat kok dalam minggu yang sama di Bali Yai ada peluang untuk S2 atas nama dosen Tribakti. Saya loh ya kok ya mau. Kan nyosel bareng gitu ya. Tapi kok ya enggak. Alasan saya mengabdi aja. Mengabdi karena periodisasinya belum selesai waktu itu. Jadi saya tunggu selesai. Tuh enggak, langsung berangkat. Yang Mas Faruk sama karena dari ditawari, aku kok ditawari ya, lampuh ya, gitu kan. Nah Pak Faruk ternyata gitu. Langsung gitu selesai mengabdi di Kediri, ternyata terangkat di Kemenak Kabupaten Kediri. Nah saya pulangin dilaleh mandi Kalimantan. Waktu itu di antara panen akhirnya saya buka rahasianya. Ini rahasia bener ya. Saya itu cuma bilang begini, alah aku nggak ada lah. Karena waktu itu saya sudah ngabdi bagaimana ngurusi dunia ya, ngurusi pondok, ngurusi segala macam. Saya merasa bahwa otak semua kegiatan organisasi di sebuah lembaga itu ditata usaha. Maka saya iseng ngomongnya itu begitu. Aku balik, saya ingin mengelola apapun itu, tapi kalau sekolah, aku pengen pokoknya TU di sini. Wah, apa TU? TU kan ngerti jeruan. Kita yang tahu otaknya sekolah itu ada di TU. Karena setahu saya bagian administrasi, selama ngurusi dunia, ngurusi ini di situ. Ya sudah sambil lalu. Begitu pulang, bener. Pulang saya itu S1 loh. Sementara guru-guru di sini itu rata-rata SMA. Saya pulang S1 itu sama apa dipanggil langsung urusan TU, kancanono Pak Toto. Allahu Robbi, kena aku ya. Ternyata saya waktu itu dongkolnya ya Allah. Saya pulang S1, suruh tadi TU, nggak boleh ngajar. Oleh apa itu nggak boleh ngajar? Tadi TU kancanono Pak Toto. Kamu tembak? Iya. Sudah saya nggak beri nanya, sudah. Jadi setahun itu saya nggak ngajar. Nah baru itu saya rasakan. Oh ternyata memang benar sebuah lembaga itu otaknya di situ. Dan saya merasa berkah bener karena ditunjuk pertama jadi TU, sehingga kesempatan mau benahi kalau memang harus dibenahi, kalau harus belajar ya belajar dan seterusnya. Nah saya sadar itu bukan ketika jadi TU-nya, setelah 1 tahun baru saya ditunjuk suruh ngajar, langsung ditunjuk sebagai kepala sekolah waktu itu. Iki ada akreditasi, pengalaman setahun jadi TU. Urusono kudu itu B. Akreditasi waktu itu, waduh diakui kan waktu itu ya harusnya. Kalau terdaftar, wis suwi, saya pokoknya ingin guru diakui. Nah alhamdulillah waktu itu. Nah baru waktu itu sadar. Terus saya keliling Boyo buat kalender waktu itu di sana ketemu 4 orang ini. Yang paling ingat pertama Pak Mautukin, sampai kelingan orang. Waktu kita bareng-bareng mau papat mobilin. Beliau bermasalah ketika pulang itu dan setelah selesai bari wis bengi. Tapi langsung kita cuci, setelah dicuci layar-layar mau papat ngobrol dulu. Yang paling ingat pertama itu Pak Mahmudin. Nangis beliau waktu itu sadar ya Allah. Umpama kalimatku mbiyen dhuwur untungnya dadi tenan mungkin ya. Tapi dilalah kok yang ngono gitu ya. Nah, akhirnya berhenti nangisnya itu kan karena itu. Tapi subhanallah, saya katakan tadi ya bahwa pengabdian itu memang tiada batas. Kalau pengabdian kita, khidmat kita dengan kiai dengan pondok itu memang tidak terbatas. Barangkali kita mengabdi dengan kiai hanya seorang kiai,
tapi kiai lah yang menentukan langkah sebuah lembaga yang di bawahnya sekian ratus bahkan ribuan orang, apalagi seperti Pondok Besar ya di Jawa. Di sini pun demikian. Mungkin hanya satu kita mengabdikan pada seorang kiai, tapi kiai membawahi sekian banyak manusia yang di pundaknya corak santri ini nanti mau jadi apa. Itu yang saya rasakan itu. Karena kita tahu ya, santri ketika pondok ini kan macam-macam. Maka sampai disebut pondok sebagai bengkel moral. Memang kok pasrah benar. Sampai di pondok pasrah dengan kiai. Kiai nggak bawa apa-apa. Kadang-kadang harus pasrah, baru SPP tidak jelas gitu ya. Jadi pasrah segala-galanya. Bahasanya sekolah dia orang sebalik itu kan. Nah, obrolan yang lain sama. Kebetulan begitu kami selesai di tahun yang sama itu sudah akhir kita pengabdian itu. Pak Tauhid ini ternyata ditawari oleh Pak Yai yang dibagi dua, saya dengan Pak Tauhid. Gelem orang melok tes, melok S2 atas nama dosen pribadi. Saya nggak mau. Saya termasuk yang gak mau. Kita diai kalau tidak cekap, kalau tak ngerti terbagi. Oh ya wes, tungguin dia, kalau siang berangkat. Bener, tungguin berangkat. Nah, dari kejadian-kejadian itu, ternyata Pak Tungin bener, nggak sempat ngajar sekolah MTS atau Aliyah. Ternyata begitu pulang langsung jadi dosen. Bener, baik guru tenang. Baik guru. Padahal kemarin teman-teman yang 12 orang seangkatan itu ditunjuk oleh Yai untuk ngabdi. Tungin itu juga nggak mau. Padahal dia tamatan terbaik waktu itu. Suruh ngajar nggak mau. Nggak tahu karena apa ya. Tapi ya, wah nggak laku. Nepo, cuman gitu aja. Nggak ada ditanya alasannya apa nggak ngerti. Cuman Tapi itu bayar. Jadi beberapa saat kok dalam minggu yang sama di Bali Yai ada peluang untuk S2 atas nama dosen pribadi. Saya loh, kok mau. Kalau nyosel bareng gitu ya. Tapi kok enggak. Alasan saya mengabdi aja, mengabdi karena priorisasinya belum selesai waktu itu, jadi saya nunggu selesai. Tuh enggak, langsung berangkat. Yang Mas Faruk sama, karena nggak ditawar, aku mau ditawar ya, lambung ya, gitu kan. Nah Pak Faruk ternyata gitu, langsung begitu selesai mengabdi di Kediri, ternyata terangkat di Kemenak Kabupaten Kediri. Nah saya pulangnya dilalai mandi Kalimantan. Waktu itu di antara empat ini akhirnya saya buka rahasia ini ya. Ini rahasia bener ini. Saya itu cuma bilang begini, Allah aku gak ada. Karena waktu itu saya sudah ngabdi bagaimana ngurusi dunia ya, ngurusi pondok, ngurusi segala macam. Saya merasa bahwa otak semua kegiatan organisasi di sebuah lembaga itu kita tak usaha. Maka saya iseng ngomongnya itu begitu. Aku balik. Saya pengen mengelola apapun itu. Tapi coro sekolah, aku pengen pokoknya TU di sini. Wah, mau TU ini? TU kan ngerti jeruan. Kita yang tahu otaknya sekolah itu ada di TU. Karena setahu saya bagian administrasi, selama ngurusi dunia, ngurusi ini di situ. Ya sudah sambil lalu. Begitu pulang, bener. Pulang saya itu S1 loh. Sementara guru-guru di sini itu rata-rata SMA. Saya pulang S1 itu sama apa dipanggil langsung. Urusan TU, kancanono Pak Toto. Allahu Robbi, kena aku ya. Ternyata saya waktu itu dongkolnya ya Allah. Saya pulang S1, suruh tadi TU, nggak boleh ngajar. Oleh apa itu nggak boleh ngajar? Tadi TU kancanono Pak Toto. Kok tembak? Iya. Sudah saya nggak berani sudah. Jadi setahun itu saya nggak ngajar. Nah baru itu saya rasakan. Oh ternyata memang benar sebuah lembaga itu otaknya di situ. Dan saya merasa berkah bener karena ditunjuk pertama jadi TU, sehingga kesempatan mau benahi kalau memang harus dibenahi, kalau harus belajar ya belajar dan seterusnya. Nah, saya sadar itu bukan ketika jadi TU-nya, setelah 1 tahun baru saya ditunjuk
disuruh ngajar langsung dituju sebagai kepala sekolah gitu. Iki arep akreditasi. Wis pengalaman setahun jadi tenggo urusono kudu itu B. Akreditasi waktu itu. Waduh diakui kan waktu itu ya harusnya. Kalau terdaftar wis suwi, saiki pokoknya iki kudu diakui. Nah alhamdulillah waktu itu. Nah baru waktu itu sadar. Terus saya ke Lirboyo buat kalender waktu itu sana ketemu 4 orang ini. Yang paling ingat pertama Pak Maftuhi sampai kelingan orang waktu kita bareng-bareng mau papat mobil beliau bermasalah ketika pulang itu, dan setelah selesai bari wis bengi tapi langsung kita cuci, setelah dicuci layar-layar mau papat ngobrol kuwi. Yang paling ingat pertama itu Pak Maftuhi nangis beliau waktu itu, sadar ya Allah umpama kalimatku biyen dhuwur mungkin ya dadi tenang mungkin ya. Lah kok yang ngono ya. Akhirnya berhenti nangisnya itu kan karena itu. Tapi subhanallah, saya katakan tadi ya bahwa pengabdian itu memang tiada batas. Kalau pengabdian kita, hikmah kita dengan kiai, dengan pondok itu memang tidak terbatas. Barangkali kita mengabdi dengan kiai hanya seorang kiai, tapi kiai lah yang menentukan langkah sebuah lembaga yang di bawahnya sekian ratus bahkan ribuan orang, apalagi seperti Pondok Besar ya di Jawa. Di sini pun demikian. Mungkin hanya satu kita mengabdinya kepada seorang kiai, tapi kiai membawahi sekian banyak manusia yang di pundaknya corak santri ini nanti mau jadi apa. Itu yang saya rasakan itu. Karena kita tahu ya, santri ketika mondok ini kan macam-macam. Maka sampai disebut pondok sebagai bengkel moral. Memang mau pasrah dengan sampai di pondok pasrah dengan kiai. Kiai nggak gowo-gowo. Kadang-kadang harus pasrah, baru mau SPP tidak jelas gitu ya. Jadi pasrah segala-galanya. Bahasanya pulau pasrah bongkoan, ternyata bongkoan tenan. Belas orang apa sih? Satu sisi itu. Di sisi lain juga barangkali ya orang melihat dari luar bahwa dia itu seorang sosok yang ideal lah gitu ya. Wah serba dilayani, apa-apanya segala macam. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah sebuah monarki kecil, ya ada benarnya memang. Tapi kan tidak sepenuhnya benar. Ya, bukan dikai loh kadang-kadang lepas senengnya kepepet gitu ya. Ya bareng dengan santri, tidak jauh dengan santri, katakanlah gitu ya. Ketika santri kepepet,